Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aga Kareba pemirsa, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di seputar Aini Sulsel dalam 30 menit ke depan edisi hari ini di antaranya. Program makan bergizi gratis di Kota Makassar menyasar 10 sekolah. 3 tersangka dalam kasus peredaran skincare berbahaya segera ditahan. Potongan layar bergaya klasik dan berkelas masih menjadi tren rambut 2025. Bersama saya Rusdi Ansor, inilah seputar Aini Sulsel selengkapnya. Pemirsa, program makan bergizi gratis di Kota Makassar dimulai. Untuk sementara program ini hanya menyasar 10 sekolah dengan melibatkan 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar di 3 kecamatan di Makassar. Sejak pagi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di bawah naungan Badan Gizi Nasional mulai mendistribusikan makanan bergizi ke sekolah-sekolah yang melaksanakan program makan bergizi gratis. Seperti halnya di SPPG yang berlokasi di Jalan Kakatua, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar ini. Langsung menyiagakan 2 mobil box mengantar ke sekolah SMP 1 Makassar yang berlokasi di Jalan Baji Areng, Kecamatan Mamajang. Program makan bergizi gratis di SMP 1 Makassar ini melibatkan 1.417 siswa. Menunya meliputi nasi, ayam, sayur, tahu, dan pisang. Siswa mengaku senang dengan adanya program ini karena dapat mengurangi biaya belanja sekolah dan mengatur gizi makan siangnya. Tentunya sangat senang karena bisa mengurangi pengeluaran. Selain itu juga bisa mengatur gizi para siswa. Dalam pelaksanaannya, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meninjau langsung program makan bergizi gratis ini. Menurutnya, program ini sangat bagus dalam memberikan pendidikan makanan bergizi bagi pelajar selaku generasi penerus bangsa. Ini sangat luar biasa karena kita akan membangun peradaban baru, peradaban yang kuat. Dimulai dari anak-anak kita, generasi baru kita, generasi the next generation kita. Kekuatan itu ada pada gizi anak-anak. Itu adalah yang tidak pernah disentuh selama ini. Dan saya lihat dari pelaksanaan program perdana ini, beberapa hal yang mesti kita koordinasikan dan kita bangun dengan baik. Yang pertama, misalnya anak-anak yang mau makan pakai tangan, berarti harus disiapkan wastafel dan sabun serta kebudayaan cuci tangan yang menjadi tradisi cuci tangan yang rutin. Hari perdana program makan bergizi gratis di Makassar melibatkan 10 sekolah dengan melibatkan 7 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terdaftar di Badan Gizi Nasional. DPPG ini tersebar di 3 kecamatan di Makassar, yakni Mamajang, Panakukang, dan Manggala. Sementara sekolah yang melaksanakan di hari pertama ini menyasar 10 sekolah terdiri dari 2 sekolah SMA, 3 sekolah SMP, 4 sekolah dasar, dan 1 sekolah PAUD. Dari Makassar, Lea Muhammad Nur News melaporkan. Diduga tabrak lari, sebuah minibus berpenumpang 5 orang beserta supir terbalik di Jalan Poros, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Kondisi kendaraan ringsek usai terguling lalu terbalik di pinggir jalan. Sementara supir dan penumpang selamat dilarikan ke puskesmas terdekat. Dari rekaman video amatir, warga maupun pengendara dihebohkan dengan sebuah minibus berwarna merah dengan nomor polisi DD1686XA terbalik dengan kondisi ringsek di seluruh bodi kendaraan di Jalan Poros Tambua, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Sementara sopir beserta penumpangnya yang berada di dalam minibus selamat namun terlihat syok dengan kejadian tersebut. Warga kemudian membawa para korban ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Diketahui, minibus yang membawa 4 orang penumpang wanita dan seorang sopir ini terbalik setelah diserempet dengan minibus lainnya dari arah bersamaan lalu kabur meninggalkan lokasi. Akibatnya para korban mengalami luka ringan dan parah di bagian kepala, tangan, dan kaki. Bahkan sejumlah penumpang lainnya mengalami luka patah tulang di bagian betis kanan setelah minibus yang ditumpanginya sempat terguling lalu terbalik.
Unit Laka Lantas Polres Maros memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir dan penumpang. Sebelum minibus ini bergerak dari arah Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara menuju ke Kota Makassar. Namun naasnya, saat melintas di lokasi kejadian, minibus tersebut tiba-tiba diserempet dengan minibus lainnya dari arah bersamaan hingga menabrak media jalan lalu terguling dan terbalik. Empat. Tapi selamat semua Ji. Ini waktu tadi kita lihat langsung tiba-tiba langsung terbalik. Tidak kuliah terbalik begini baru saya keluar. Oh, baru keluar. Iya. Oh, siap. Jadi dari arah mana tadi nih? Nah, bilang sopirnya dari bawah. Dari bawah, Iya, mau ke Makassar. Iya, dari bawah ke kayak mau ke Makassar. Polisi masih mendata kerugian dan penyebab pastinya kecelakaan yang menyebabkan minibus berpenumpang 4 orang ini terbalik. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tersangka dalam kasus peredaran skincare berbahaya di Makassar masih menjadi sorotan publik, utamanya di media sosial. Meski belum ditahan, namun Kapolda Sulawesi Selatan menegaskan penahanan terhadap para tersangka akan segera dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Kepolisian daerah Sulawesi Selatan akan melakukan penahanan terhadap 3 tersangka, masing-masing merupakan owner dari skincare dari Mirahayati, yaitu MH alias Mirahayati, owner kosmetik Feni France MS alias Mustadir Densila yang juga suami Feni France, serta owner RG Glow As alias Abu Salim. Sebelumnya 3 orang ini sudah ditetapkan tersangka sejak bulan September 2024. Namun hingga akhir tahun 2024 mereka belum dilakukan penahanan. Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudiawan menegaskan alasan penyidik belum menahan para tersangka ini karena salah satu di antara mereka dalam kondisi sakit dan hamil. Namun, langkah penahanan tetap akan dilakukan untuk mengantisipasi risiko pelarian oleh para tersangka. Selain itu, berkas perkara ketiga tersangka telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Meskipun masih ada kemungkinan berkas tersebut akan dilengkapi, tantangan dalam proses hukum ini seperti kemungkinan adanya bolak-balik berkas perkara antara kepolisian dan kejaksaan. Jadi nggak ada kembalian, udah langsung transfer selesai. Tapi kalau misalkan ke bank atau lain sebagainya, dari itu berarti ada pihak yang harus dimintakan tanggung jawab. Ternyata yang diminta tanggung jawab itu ada 1 laki-laki yang punya, ada 2 laki-laki ya, ada 1 perempuan. Nah kondisinya waktu itu sakit ya, muntah darah. Berdasarkan pemeriksaan dari dokter kepolisian, kita tidak selain dari dokter dari rumah sakit setempat, kita juga bawa dokter dari kepolisian. Kalau yang bersangkutan ditahan, bagaimana? Ternyata yang bersangkutan dalam kondisi hamil juga. Ya, bagaimana kalau saya nanti ditahan tambah drop lagi, mungkin akan kemungkinan terburuk terjadi. Tapi tetap kami dari Polri, dari Polda akan melakukan penahanan. Sebelumnya di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Makassar menyita 6 produk kosmetik atau skincare yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya atau merkuri. 6 produk skincare itu adalah milik Mirahayati seperti toner, lightening skin, night cream, adapun milik Feni France, day cream, glowing, dan night cream glowing. Dan My Body Slim Ratu Glow milik H. Agus Salim Buka, Mixi Glow, Besti Glow, dan MRL setelah melakukan uji laboratorium di BPOM Makassar. Terungkapnya Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI alias gratis kembali menyorot perhatian publik. Pemprov DKI Jakarta beserta instansi terkait akan meninjau ulang dan segera merevisi Pergub tentang kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan. Pemprov Jakarta akan menghapus nama terpidana tindak pidana korupsi timah Harvey Muiz dan istrinya Sandra Dewi dari penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan pemerintah. Keduanya diketahui terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 6 tahun lalu. Data Harvey Muiz dan Sandra Dewi menjadi peserta BPJS Kesehatan diungkap oleh BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pasangan selebriti Harvey Muiz dan Sandra Dewi termasuk dalam peserta JKN segmen PBPI
yang didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC yang lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi. Mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PMDPU yang dibayarkan oleh demikian. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemprov Jakarta menyatakan akan menghapus kepesertaan Harvey Muiz dan Sandra Dewi sebagai penerima bantuan iuran melalui revisi Pergub nomor 46 tahun 2016. Kalau untuk Pak Harvey Muiz dan Ibu Sandra Dewi atau katakanlah yang warga yang seperti itu masuknya bukan kepada CKN yang dibiayai PBI gitu ya, tapi itu adalah yang mandiri, harusnya itu adalah mandiri. Oleh karena itu kemudian yang perlu kita lebih giatkan lagi adalah sosialisasi terkait ada namanya kebijakan mandiri keren. Bahwasanya memang tidak semua warga itu berhak seperti itu. Kalau sekarang ini kita upayakan untuk orang-orang yang mampu adalah dengan biaya yang mandiri tadi itu. Kita akan sosialisasikan, tapi nanti juga kita sering kita regulasinya kita tata ya. Sebelumnya, Harvey Muiz divonis 6,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Vonis tersebut mendapat cibiran dari sejumlah pihak yang menilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun turut menyoroti vonis yang diberikan ke Harvey Muiz. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Mahkamah Konstitusi kabulkan gugatan tentang syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold 20%. Selanjutnya, pasangan calon presiden dan wakil presiden bisa diusulkan oleh partai politik tanpa harus memiliki kursi di DPR. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami akan hadir dengan informasi. Belasan orang dirawat di rumah sakit karena keracunan susu kambing. Selengkapnya di seputar iNews Sulsel. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua.
Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Sulsel. Pemirsa, sungguh kasihan nasib pria satu ini, pengangguran, ditinggal istri, dan berakhir di penjara. Gara-garanya pelaku frustasi sama kondisi sendiri, 3 taman di wilayah Malang dirusaknya.
Layaknya kesatria berkuda yang gelap mata, pria berkendara sepeda motor ini dengan sengaja merusak lampu taman di 3 lokasi di Malang, Jawa Timur. Selain merusak lampu Taman Galunggung, pelaku juga menyasar lampu Taman Ijen dan Taman Langsep dalam semalam. Aksi pelaku kemudian dilaporkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Tepat malam Tahun Baru, pelaku dibekuk polisi di sekitar Jalan Wilis. Saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga mengakibatkan seorang poluan terluka. Polisi tidak hanya menangkap pria berusia 40 tahun warga Sukun, tapi juga menyita sepeda motor yang digunakan pelaku saat pengerusakan. Pada polisi, pelaku mengaku frustrasi karena sudah 3 hari ditinggal istri dan tak kunjung mendapat pekerjaan. Motif yang sudah kami dalami, ya tersangka merasa frustasi karena sudah lama mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan, dan ada motif lain yaitu sudah 3 hari mencari istrinya dan sampai saat ini masih belum mengetahui keberadaan dari istrinya. Pelaku dijerat pasal 406 KUHP dengan ancaman penjara selama 2 tahun 8 bulan. Sementara akibat ulah pelaku, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengalami kerugian 25 juta rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dipecat imbas kasus pemerasan penonton DWP. Sementara itu, sidang etik untuk 1 oknum polisi masih berjalan dan akan kembali digelar Kamis. 2 oknum polisi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Buntut kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia di Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Kedua oknum polisi tersebut, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan dan anak buahnya berinisial Y. Pemecatan dilakukan berdasarkan sidang kode etik yang digelar Divisi Propam Polri. Sementara itu, pelaksanaan sidang etik untuk oknum polisi M masih terus berjalan dan akan kembali digelar Kamis. Ya, sidang etik kemarin berjalan mulai dari jam 11 tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari hampir jam 4 pagi. Ya, dengan sidang untuk Direktur Narkoba, untuk Kasubdit sama untuk Kanit. Direktur sama Kanitnya sudah diputus PDDH dan mereka mengajukan banding. Ya, untuk Kasubdit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Pelaksanaan sidang etik sudah dilakukan terhadap 3 terduga pelanggar berinisial D, Y, dan M. Ketiga oknum polisi tersebut disidang secara terpisah oleh 3 majelis komisi kode etik profesi. Dari Jakarta, tim liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, belasan orang di Cianjur, Jawa Barat harus dirawat di rumah sakit karena keracunan. Para korban diketahui menegak susu kambing yang sudah disembelih di acara akikah. Belasan warga Kampung Parigi, Desa Sukamaju, Cianjur, Jawa Barat dilarikan ke IGD RSUD Sayang, Cianjur karena diduga keracunan. Para korban yang didominasi anak-anak ini diketahui minum susu kambing yang sudah disembelih dalam acara akikah salah satu warga. Usai minum susu tersebut, selang beberapa jam, para korban mengaku pusing, sakit perut hingga muntah dan diare. Penyebabnya yaitu mereka menyembelih kambing. Ya, kemudian kambing itu susunya besar, diminum, diperas, diminum susunya. Nah, kemudian ternyata itu jam 5 sore tadi, tak lama kemudian muntah-muntah, terus mual-mual, dan ada yang pingsan segala, makanya langsung dibawa ke rumah sakit. Keracunan sendiri ini berapa orang Pak kira-kira? Belum bisa ditentukan ya. Yang baru masuk tuh 12, katanya menurut informasi masih ada 20. Kemungkinan berarti akan bertambah Pak ya? Ya kemungkinan kalau emang iya banyak, ya pasti bertambah. Belasan korban masih mendapat perawatan intensif, sementara pihak desa mengimbau warga agar tidak sembarangan mengkonsumsi makanan dan minuman. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, Ainus melaporkan.
Pemirsa, Timnas Senior Indonesia sepanjang tahun 2025 akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menghadapi 4 pertandingan krusial. Berikut jadwal lengkap Timnas Indonesia tahun 2025 tanpa Sintayong. Pasukan Timnas Sepak Bola Indonesia akan menjalani berbagai agenda penting sepanjang tahun 2025 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mantan anak asuh Sintayong akan bertanding ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Dilanjutkan menghadapi Bahrain 5 hari kemudian, tepatnya 25 Maret 2025. Sementara pada 5 Juni 2025, Timnas Senior akan menjamu Cina. Kemudian pada 10 Juni 2025, Indonesia akan menghadapi Jepang. Pemirsa, potongan layar bergaya klasik dan berkelas masih menjadi tren rambut 2025. Sementara untuk warna rambut balayage ombre akan menjadi tren yang mencerminkan gaya old money yang elegan. Tahun baru, rambut baru. Saya pun ingin mencoba penampilan baru di tahun 2025 agar lebih percaya diri. Gaya rambut tahun 2025 masih akan didominasi potongan yang minimalis, bertekstur, dan dinamis. Masih akan everlasting ya. Nah, di sini beauty lovers bisa mencoba 3 guntingan. Untuk panjangnya kita ada Sabrina layer, untuk yang medium kita ada Dua Lipa layer, dan yang versi pendeknya kita ada Honey Bob namanya. Potongan Dua Lipa layer dapat diterapkan pada semua bentuk wajah. Sementara untuk tren warna rambut 2025 menurut Ian, second winner Style and Color Trophy 2024 Internasional di Paris ini didominasi warna lembut dan natural dipadukan teknik balayage ombre. Sekarang mengarah ke arah lebih tone-nya lebih warm dan netral. Nah, di sini kita ada 4. Untuk yang warmnya, beauty lovers bisa pilih pumpkin spice dan sweet merlot. Dan yang netral, beauty lovers bisa pilih di Etopi Delight sama coklat truffle. Nah pemirsa, ini dia potongan Dua Lipa layer akan menjadi tren di 2025. Bagaimana Anda tertarik untuk mencoba? Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita di seputar iNews Sulsel hari ini. Saya Rusdi Ansor pamit undur diri, selamat beraktivitas. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi
hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua.